Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan materi fisika yang berjudul pengaplikasian mekanika fisika pada pabrik sendal di masyarakat Kecamatan Namurambi. Kali ini saya dibimbing oleh Dr. Muhammad Sontang Sihotang, SSI MSI, selaku dosen pembimbing mekanika saya di semester 3 ini. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelumnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang mekanika. Apa sih itu mekanika? Mekanika ialah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak yang bekerja pada suatu benda. Pada umumnya, mekanika terbagi menjadi dua cabang, yaitu mekanika statik dan mekanika dinamika. Mekanika statik. Mekanika statik atau mekanika statika yang dimaksud adalah ilmu yang berkaitan dengan menganalisis gaya yang bekerja pada suatu benda atau sistem yang diam dan seimbang. Sedangkan mekanika dinamik ialah ilmu yang mempelajari gerak yang dengan menganalisis seluruh penyebab yang menyebabkan terjadinya gerakan tersebut yang berkaitan dengan hukum Newton, gaya pegas, gaya periodik, energi potensial. Adapun mekanika kinematika, yang dimana mekanika kinematika ialah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana gerak dapat terjadi tanpa memperdulikan penyebab terjadinya dari gerakan tersebut. Nah, pada umumnya, mayoritas masyarakat di daerah Kecamatan Namurambi masih banyak yang menggunakan sandal dalam menjalankan kegiatan aktivitas sehari-hari, terutama sandal jepit. Selain sandal jepit memiliki fungsi sebagai alas kaki yang simpel, sandal juga merupakan salah satu jenis alas kaki yang mudah dibawa kemana-mana, dipakai di manapun, dan ringan, serta banyak yang merasa nyaman dengan menggunakan sandal jepit. Pada proses pembuatan sandal jepit tersebut ialah tidak mudah, karena membutuhkan beberapa proses untuk dilalui. Juga tidak luput dari yang namanya perhitungan. Nah, proses pembuatan sandal jepit. Pertama, bahan baku pembuatan sandal jepit. Pada umumnya pembuatan sandal jepit di Kecamatan Namurambi menggunakan bahan baku dari karet. Karena karet memiliki sifat elastisitas yang lumayan tinggi, sehingga karet menjadi bahan yang paling dominan dalam pembuatan sandal. 2. Proses pengubahan plastik menjadi butiran yang lebih kecil. Setelah semua bahan baku dikumpulkan dan dicuci bersih, maka langkah selanjutnya ialah memasukkan ke mesin pendaur plastik. Nah, mesin tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu terdapat pada gambar 2. Dan di gambar 3 ialah butiran-butiran plastik yang telah dihancurkan agar dapat mudah diolah. Nah, langkah selanjutnya ialah proses mixing, di mana butiran-butiran plastik yang telah dikumpulkan kemudian disatukan dan dimasukkan ke dalam sebuah mesin. Kemudian, semua butiran-butiran plastik tersebut akan dileburkan dengan kecepatan yang konstan. Artinya, kecepatan dalam meleburkan butiran-butiran plastik itu tidak akan berubah, baik itu bertambah cepat maupun berkurangnya kecepatannya.
Langkah selanjutnya ialah proses layering, dicetak dan pewarnaan. Setelah dingin butiran-butiran plastik yang dilebur sebelumnya, maka akan berbentuk layar tipis. Layar-layar itu akan disatukan hingga beberapa lapisan dan kemudian akan dicetak hingga akhirnya akan menghasilkan beberapa alas kaki atau sol sandal. Alas kaki atau sol sandal inilah yang nanti akan kita biasa gunakan dalam penggunaan sandal. Selanjutnya, alas kaki atau sol sandal tersebut akan diberi pewarnaan agar dapat membuatnya menjadi beragam serta menarik untuk dipandang. Langkah selanjutnya ialah finishing, di mana finishing ini adalah proses langkah-langkah yang dimana kita melakukan pemasangan tali jepit pada sendal jepit. Lalu sendal jepit yang dipasang akan diuji beberapa pada mesin tensile stress strain. Mesin ini berfungsi untuk melakukan pengujian tegangan putus dan sebagainya. Adapun pengaplikasian rumus mekanika dalam proses pembuatan sandal ialah pertama, perhitungan uji tegangan, yang dimana uji tegangan tarikan sama dengan gaya terhadap luas permukaan per luas permukaan, yang dimana satuan gaya terhadap luas permukaan ialah Newton dan satuan luas permukaan ialah meter persegi. Dan rumus kedua ialah perhitungan ketahanan kikis, yang dimana berat semula dikurang berat setelah pengikisan per bobot jenis spesimen, yang dimana ketahanan kikis ini nanti setelah dihitung akan memiliki satuan milimeter kubik. Nah, berikut ialah contoh soal, yaitu PT Sandal Abadi merupakan sebuah pabrik yang memproduksi sandal jepit yang terletak di wilayah Namorambe, Sumatera Utara. Pabrik tersebut telah menghasilkan berbagai macam produk sandal. Suatu hari, pabrik tersebut membuat sandal jepit untuk kesekian kalinya, dan sebelum dipasarkan, mereka wajib mengujinya terlebih dahulu. Kali ini mereka sedang melakukan uji pada ketegangan tarik pada penggunaan sandal jepit tersebut, yang dimana diketahui bahwa gaya bekerja pada sandal jepit tersebut sebesar 3 Newton, dan jika luas permukaan sandal tersebut berkisar 2,7 kali 10 pangkat min 3 meter persegi, berapakah tegangan tarik yang dialami benda tersebut? Baiklah, mari kita jawab. Dari soal tersebut diketahui bahwa gaya atau F sebesar 3 Newton dan WT sebesar 2,7 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Yang ditanya ialah, berapakah tegangan tarik yang terjadi pada sendal? Maka, tegangan tarik yang terjadi pada sendal ialah F per WT sama dengan 3 per 2,7 kali 10 pangkat min 3. Yang dimana hasilnya ialah 1111 Newton per meter persegi. Dan mari kita ubah ke satuan inci per pon pangkat min 1, atau satuannya ialah pon per inci persegi, yang dimana hasilnya nanti akan menunjukkan sebesar 0,16 pon per inci persegi. Maka tegangan tarik yang didapat dari sendal tersebut ialah 0,16 pon per inci persegi. Dengan demikian, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengaplikasian mekanika fisika pada pabrik sendal di wilayah Kecamatan Namorambe. Sebelumnya saya meminta maaf jika terdapat beberapa kesalahan atau dalam penyampaian saya dikarenakan suara saya saat ini sedang serak. Saya harap para penonton sekalian dapat memakluminya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.